Wow, gila. Persija Jakarta menurut gua sekarang ada kemajuan. Kenapa? Karena mendapatkan kucuran dana senilai 70 miliar rupiah dari sponsor-sponsor barunya, yaitu BUMD dari pemerintah DKI Jakarta. Ini bentuk dukungan yang sangat positif, namun ada juga dampak negatifnya. Seperti apa? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Akhirnya Persija Jakarta bisa mendapatkan kucuran dana yang begitu besar ya. Dan ini sangat membantu sekali untuk bisa sebuah klub itu survive di kancah kasta sepak bola tertinggi Indonesia. Salah satunya yang sekarang yang kita tahu adalah Super League. Dan sudah bukan menjadi isu yang tabu lagi ya kalau misalnya memang Persija Jakarta itu memang saat ini dalam keadaan permasalahan keuangan ya. Sebenarnya dengan bantuan adanya pemerintah DKI Jakarta hadir sebagai penyokong daripada Persija Jakarta yang baru, menurut gua ini sangat positif ya. Kenapa? Karena memang sudah saatnya, kalau melihat dari Persija Jakarta sekarang, gua ngelihat kayak udah saatnya nih memang pemerintah harus turun, karena klub sebesar Persija Jakarta itu memang nggak boleh mati, dalam artian eh, ini adalah klub yang punya sejarah panjang, salah satu pendiri dari PSSI juga gitu ya. Dan ya menurut gua ini menjadi hal yang positif yang harus kita sambut untuk Persija Jakarta bisa kembali bersaing di Super League musim depan gitu loh. Namun ada sedikit hal yang menurut gua agak menggelitik ya. Jujur, gue bikin konten ini gue nggak ada sama sekali untuk mengarah kepada The Jack sebagai supporter secara personal ya. Gue nggak ada mengarah kepada The Jack gitu. Karena menurut gue, The Jack salah satu instrumen fans bola terbesar di Indonesia yang gue respect sampai hari ini. Walaupun gue sendiri, gue adalah sebagai bobotoh. Gue sebagai bobotoh justru gue berharap bahwa Persija ini harus survive. Karena apa? Karena rivalitas antara Persib dan Persija itu menurut gue sangat amat menarik untuk dinantikan gitu. Tapi bukan berarti setelah kemarin-kemarin kehilangan beberapa nyawa dari fans itu Boboto dan Persija itu dibenarkan. Tapi rivalitas di lapangan ya, baik itu atmosfernya dan segala macam. Tapi gue respect lah terhadap The Jack. Dan gue bikin konten ini bukan berarti gue mengarah langsung ke The Jack, oke? Jadi gue respect sama The Jack. Justru yang bikin gue menggelitik gitu, itu dari para oknumnya. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah ketum The Jack, ya. Terus juga siapa tuh kalau nggak salah Diki Sumarno ya namanya, yang gue bikin konten sebelumnya. Terus juga dari manajemennya gitu. Kenapa gue bikin menggelitik? Gue rasa bahwa mindset daripada menutupi kekurangan dan menerima realita itu harus benar-benar bisa dimunculkan. Dalam artian gini loh, kenapa gue bisa bilang menutup realita? Gue tuh agak kurang srek ketika eh, direktur utama Persija Jakarta bilang bahwa Rafael Strike lebih memilih Dewa United karena tekanan The Jack yang begitu luar biasa. Gue kayak kayak gini loh, kayak kok malah jadi kambing hitamnya The Jack-nya gitu. Padahal itu kan ketidakmampuan manajemen untuk merekrut Rafael Strike gitu loh. Harusnya instrumen The Jack ini harus disempurnakan di mata media gitu loh. Karena menurut gua gak elok lah kalau misalnya ada satu manajemen yang bilang bahwa si pihak ketiga ini mempengaruhi daripada si pemain untuk tidak mau bergabung. Padahal secara gamblang dan terang-terangan gitu ya di media sosial juga sudah berseliweran beritanya bahwa Persija Jakarta tidak mampu untuk memenuhi keinginan daripada si Rafael Strike gitu loh. Jadi menurut gua nggak elok aja gitu kalau sampai pada akhirnya
seorang direktur utama manajemen berbicara hal seperti itu gitu loh. Nah, ini yang instrumen yang harus dihilangkan gitu loh. Karena kita belajar aja buat jujur buat kayak ya udah memang kita nggak jadi ngerekrut rapper strike itu gara-gara eh, misalnya ya contoh gara-gara gajinya kemahalan gitu loh. Karena apa yang Persib lakukan sekarang itu dari kejujuran loh, gitu loh. Oh iya, banyak pemain yang cedera, banyak pemain yang akumulasi, kena denda, biaya kita mahal. Perlu ada financial apa ya, kontrol finansial, itu kan jelas gitu. Dan Persib sampai detik ini tidak mengakui bahwa dia itu klub terkaya, enggak gitu loh. Jadi menurut gua di sini dari level manajemen lu secara mindsetnya, secara penyampaiannya pun harus jujur gitu loh. Karena kalau hanya mengekambing hitamkan The Jack-nya gitu, gua rasa kayak nggak elok aja gitu loh. Kayak seolah The Jack itu menakutkan, padahal kan enggak kan sebenarnya gitu loh. Jadi menurut gua kayak ini bukan level manajemen yang bisa merubah menurut gua ya, menurut gua pribadi gitu loh. Gua sebagai fans netral lah gitu ya, yang gak memihak. Gua ngomong gini tuh karena gue peduli bahwa Persija ini memang harus sustain gitu, harus ada di liga ini. Kalau enggak, ya nggak akan ada tontonan yang menarik lagi, nggak ada rivalitas yang menarik lagi selain Persib dan Persija kan gitu. Nah, terus yang kedua, ini level ketua umum, the Jack-nya gitu ya. Gue bilang oknum, bukan the Jack-nya, oke? Nah, harus ada target triple hat trick lah dan segala macamnya. Menurut gue gitu ya, ya di level supporter pun gitu ya, itu juga harus bisa menyampaikan secara gamblang bahwa bukan dari targetnya, tapi dari prosesnya gitu loh. Yang diharapkan itu proses jangka panjang kan. Kalau misalnya kita bilang bahwa tahun ini harus juara, menurut gua nggak realistis gitu. Persib aja mau juara 2023-2024 aja itu butuh berapa tahun untuk bisa juara lagi, comeback lagi gitu loh. Sampai akhirnya back to back gitu loh. Itu butuh berapa tahun sih sebelumnya gitu loh. Dan belum juga dinamika internal antara manajemen dan supporter gitu ya. Menurut gua harus ada kejujuran lah gitu loh. Jangan hanya menarik kayak ya harus juara karena usaha kita udah begini gitu. Nggak gitu loh. Menurut gua di level ketua umum tuh harus bisa meredakan semua pihak dalam artian kayak oke, Persija sekarang lagi di tahap dimana dapat sponsor baru, dapat pelatih baru. Yuk kita saksikan sama-sama proses untuk Persija ini bisa kembali ke papan atas seperti apa. Kalau misalnya di tahun ini jelek, yuk kita evaluasi seperti apa. Dan manajemen pun dirangkul gitu loh. Walaupun gue dengar sih sebenarnya ketua umum ini staf susnya eh, Gubernur DKI Jakarta ya correct me if I'm wrong ya. Jadi menurut gue kayak harusnya ada gambaran realistis seperti itu gitu loh. Nah, intinya ini adalah instrumen yang mendukung Persija bisa seperti harus bisa maju itu dari level ketua umum supporternya, dari direkturnya atau manajemennya itu harus bisa sinkron. Menurut gua nggak satu suara deh kayaknya antara ketua umum The Jackmania dengan manajemennya gitu loh. Kalau misalnya dikatakan harus juara ya semua pengen juara, nggak mungkin nggak pengen juara. Persib aja yang udah back to back pasti pengen triple triple juara gitu kan, pengen hat trick lagi apa? Ya pengen hat trick lagi juara gitu kan. Jadi jangan mengiming bahwa wah harus di juara pasti harus hat trick lagi gitu. No. Menurut gua lebih bijaknya ya kita lihat ini manajemen baru, ini manajemen baru, ini pelatih baru, ini semua instrumennya baru. Yuk kita lihat proses seperti apa. Yuk kita refleksi. Kalau misalnya memang ada kekurangan dan segala macam, itu baru benar bijak. Kebijaksanaan itu penting gitu loh. Oke? Nah, terus dengan kehadirannya pemerintahan DKI Jakarta untuk bisa mendukung Persija bangkit lagi. Menurut gue menyambut sangat positif, seneng banget lah maksudnya.
ternyata dari level pemerintah pun aware gitu ya. Mulai dari ya branding udah luar biasa lah, dari fasilitas, terus akhirnya BUMD ikut turun sebagai sponsor. Menurut gua oke banget gitu. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau level manajemen yang enggak bisa belajar gitu loh. Karena gue denger statementnya, nggak tahu siapa yang ngomong, nggak tahu Pak Pramono atau siapa. Sebenarnya ada mungkin 11 BUMD lagi bisa support, tapi coba deh segitu dulu. Intinya apa? Dituntutnya kan KPI-nya juga, gitu kan, dari level manajemennya. Jadi manajemennya pun diuji gitu loh, dalam artian, bisa nggak lo dengan seperti ini, lo bisa survive nggak? Gitu loh. Nah, tapi ada kelemahannya. Kalau level manajemennya terlalu bergantung terhadap pemerintahan, terhadap pemerintah ya, gue yakin Persija juga akan segitu-segitu aja. Pasti nggak akan yang namanya survive. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau udah berkegantungan dengan level pemerintahan, at least dalam elit politik gitu ya, gue rasa ini seperti kayak, ya udah deh gue kasih janji, begitu janji ini terselesaikan gue tinggalin ya. Dalam artian bahwa jabatan itu ada masanya gitu loh. Ya, gak selamanya Pramono Anung dan Rano Karno itu bisa jadi gubernur dan wakil gubernur. Pasti kan ada batas waktu 10 tahun. Nah, yang jadi challenging adalah bagaimana manajemen Persija itu bisa ya improve, belajar, KPI-nya tercapai selama kurang lebih 10 tahun. Gitu loh. Jadi harusnya kalau manajemennya pintar ya, 10 tahun ini tuh harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu harus jadi refleksi, kalau sekelas pemerintahan bisa turun seperti itu, berarti reputasi daripada klub itu sedang tidak baik-baik saja. Alias ya swasta pun belum percaya gitu loh ya. Jadi sekali lagi gue bilang, gue bikin konten ini bukan menjelekan The Jackmania. Gue support, malah gue bikin konten ini tuh supaya yuk gitu loh, sering bangkit gitu. Sorry, bukan sering bangkit, sama-sama bangkit gitu loh. Dan gue baru tahu ternyata juga Persija Jakarta tuh pernah di-advise oleh eh, manajemen Persib Bandung. Nih, coba tonton video ini. Persija terseok-seok saudara-saudara. Maka hampurannya kurang dibantuan manajemen. Dibantuan manajemen. Sok mereka dia Bang Ferry kieu Bang Ferry. Gua beda nih, tapi Bang Ferry bisa kis ya. Oh nya oke, maju. Sehingga terjadilah ekosistem itu. Nah, jadi itu ya maksudnya, kita juga jangan menolak advice dari semua pihak gitu, karena gue yakin mungkin yang ribut mah yang kerocok-kerocoknya lah kasarnya gitu, tapi padahal di level elit mah biasa aja gitu ya. Makanya gue bikin konten ini tuh justru gue dalam rangka mendukung supaya Persija itu bisa survive di Liga 1, di Super League gitu loh. Dan kalian harus paham bahwa ada esensi di mana keep your friends close but your enemies closer. Dekatilah temanmu, tapi lebih dekatilah musuhmu. Dan gua sangat memohon gitu kepada manajemen Persija untuk supaya memanfaatkan kurang lebih 10 tahun ini, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini supaya Persija bisa bangkit lagi. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan keep watching Mas Jurnal episode Jurnal Bola.